Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya mau react sebuah video luar biasa, bahasa Jawa meracuni bule luar negeri dan auto jadi orang Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Tentunya hal ini menarik sekali. Jadi sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Asli Malang, ibuke Malang. Iki Malang. Kalau mamaku rantau, Rampal dia, rampal tempat militer. Jompongan 10. Makanya namanya aja Songgokerto Football Team Soft. Bule biasanya sangat identik dengan bahasa Inggris atau bahasa yang sesuai dari negara mana mereka berasal. Namun bule yang dibahas kali ini mereka bisa begitu fasih berbahasa Jawa, mulai dari yang kasar hingga halus. Bahkan ada di antara mereka mengakui bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya loh. Tentunya hal yang luar biasa karena untuk menggunakan bahasa Jawa halus ini sangatlah sulit. Kalau ke Roma jadi orang Roma. Karena kita ke Jawa ya jadi orang Jawa. Terus dulu. Pioneer apa? Rufus. Kelima bule yang dibahas kali ini adalah Dev Jepcot atau yang sering dikenal sebagai Cak Dev. Dulur, ya apa kabar? Wes suwe kan. Juga Naohiro Katsuma yang berasal dari Jepang, Rob Skenman, dan Nathan Bayu atau kakak dari Cak Dev, serta Andrea Henriette Marcella. Meskipun berasal dari negara yang berbeda-beda, ketertarikan keluarga dan juga keinginan dalam mempelajari budaya Indonesia menjadi latar belakang mereka mempelajari bahasa Jawa. Nah, untuk mengetahui bagaimana kelima bule ini bisa fasih berbahasa Jawa, berikut ulasannya. Cak Dev bule Australia yang tinggal di Surabaya. Kamu wong bule apa wong Dev Indonesia? Jepcot atau akrab disapa Cak Dev adalah bule Australia yang sudah lama tinggal di Indonesia. Ia seringkali membagikan video prank di kanal YouTube-nya mengenai kebiasaannya dalam berbahasa Jawa. Cak Dev menikah dengan orang Indonesia dan dikaruniai 2 orang anak. Pertama kali ia ke Indonesia bersama keluarga dan keluarganya pun sudah erat dengan budaya Indonesia. Ibunya saat masih SMA di Australia, ia sudah akrab dengan budaya dan bahasa Indonesia. Tertarikan akan culture Indonesia membuat keluarga Cak Dev memutuskan untuk menetap di Indonesia. Iki aku karo wong tuaku rek. Wong tuaku teko Australia. Iki bapakku jenenge sapa, Pak? Hendro. Hendro? Karena Cak Dev menetap di Surabaya, gaya bahasanya begitu kental dengan aksen Surabayaan. Seringkali ia dan istrinya juga mengajarkan bahasa Jawa kepada anaknya yang dinamakan Jago. Wah, Indonesia banget ya Cak Dev ini. Akhirnya aku lungguh sebelahku. Jago. Tekon dia. Aragon. Saya Oh, ini iya. Diceluk Aragon. Sorry. Aragon. Aragon kamu tekon di mang sik tas. Bule Jepang Naohiro Katsuma fasih berbahasa Jawa halus. Oh, nggak siap. Maksudnya Pak Dev bisa ke Jepang, mungkin kuliner mau tak kenalkan nanti. Tak pandu. Naohiro atau lebih senang disapa Mas Nau menceritakan pengalamannya bisa berbicara bahasa Jawa kepada Cak Dev. Awalnya ia pernah belajar di Yogyakarta dari sekolah dasar hingga kuliah mulai tahun 1998. Saat kuliah, Mas Nau mengambil jurusan sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Tak heran saat diwawancarai oleh Cak Dev, bahasa Indonesia juga bahasa Jawanya terdengar begitu nyaring dan lancar. Bahasa keduanya begitu berbeda, Cak Dev masih lengket dengan aksen Surabayanya. Namun Mas Nau tetap dengan bahasa halusnya. Kehidupan personal keduanya juga berbeda, di mana Mas Nau menikah dengan orang Jepang dan beberapa tahun terakhir menetap kembali di Jepang. Alasan Mas Nau ingin belajar Indonesia dikarenakan ibunya juga mempelajari bahasa Indonesia. Hingga kini ibunya menetap dan tinggal di Yogyakarta untuk mengajar bahasa Jepang ke orang-orang Indonesia. Oke teman-teman ya, bukan hanya bahasa Indonesia saja yang disukai ataupun Oke teman-teman ya, bukan bahasa Indonesia saja yang digemari untuk bisa dipelajari bagi orang luar negeri. Tapi, oke teman-teman ya, bukan bahasa Indonesia saja yang digemari untuk bisa dipelajari oleh para bule ataupun orang luar negeri. Ternyata bahasa juga demikian, bahasa Jawa juga demikian. Banyak bule-bule yang tinggal di Indonesia juga pada fasih berbahasa Jawa.
Belajar di Jogja, lingkungan Masno dipenuhi oleh orang-orang yang berbahasa Jawa, sehingga ia sudah merasa sangat lengket dengan budaya Jawa. Terlebih saat kuliah, ia juga mengikuti komunitas sastra budaya di UGM yang menggunakan bahasa Jawa halus dalam berkomunikasi. Oh, pernah sekolah di Surabaya. Keren banget nih Masno. Tinggal 48 tahun di Indonesia, Rap Skeneman pilih bahasa Jawa jadi bahasa ibu. Pangkerto jalan ini yang menghasilkan juara-juara bola terus kan? Setuju kan? Menceritakan pengalamannya kepada Cak Dev, Rap mengaku lebih senang tinggal di Indonesia. Terlebih setelah menetap begitu lama di Jawa, tepatnya di Malang, ia tak bisa lepas dari Indonesia. Rap sendiri mengaku bahwa ia tidak begitu banyak bicara bahasa tempat dirinya berasal, yaitu Jerman, melainkan bahasa Jawa. Ia begitu fasih dalam berbahasa Jawa sehingga ia menganggap bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang berbahasa Jawa selama 48 tahun membuatnya terbiasa. Namun berbeda dengan sang istri yang berasal dari Ambon, yang justru tidak berbicara dengannya menggunakan bahasa Jawa. Tetapi hal tersebut tidak membuat Rap lupa dengan bahasa Jawa. Hampir semua saudara bahkan orang tuanya pun fasih dalam menuturkan bahasa tersebut. Sembilan 19 tahun tidak mengunjungi Indonesia, Nathan Bayo tidak lupa bahasa Jawa. Nathan Bayo, kakak dari Cak Dev, juga menceritakan pengalamannya dalam belajar bahasa Jawa. Mengetahui bahwa keluarganya sangat akrab dengan budaya Indonesia dan pernah tinggal lama di Jawa, Nathan paham betul dengan bahasa Indonesia. Kecintaannya terhadap budaya Indonesia pun dapat dilihat dari profil Instagram miliknya. Ia menulis, "Aku artis dan pecinta Indonesia, asli Australia, tapi hatiku akan selalu teriak satu kata, merdeka," di bionya. Namun sudah hampir 19 tahun tidak mengunjungi Indonesia, Nathan tidak lupa dengan bahasa Jawa. Terbukti ketika adiknya Cak Dev berbicara dengannya melalui panggilan video, Nathan dengan sigap menjawab pertanyaan-pertanyaan Cak Dev menggunakan bahasa Jawa. Nah, iki terkenal wong Jawa iki tongue twister. Nang rel sepur. Sepur mau kesel dari rel. Yo, kasih bisa rel. Yo, Andrea Henriette Marcella punya kemampuan berbicara 17 bahasa. Wow. Oh, ya enggak ngono kan maksudnya ke Cahayu. Kan cawe. Cahayu kan cantik ya. Jadi nama aslinya Andrea. Seleb TikTok berdarah Inggris menjadi viral setelah unjuk kemampuan berbahasa Jawa yang diunggahnya melalui akun TikTok pribadinya @henrietteandrea_. Ternyata budak cantik ini punya kemampuan berbicara 17 bahasa termasuk bahasa Jawa, Manado, Sunda, Mandarin, Filipina, Jepang, bahkan India. Sebenarnya bisanya 17 bahasa itu, 17. Apa aja 17 Jawa dihitung juga tapi kan? Iya, bukan 17 negara, jadi ada beberapa bahasa daerah Indonesia, ada. Ketika diwawancara di stasiun TV Trans 7, Andrea mengatakan jika tidak tertarik dengan bahasa bule, ia lebih menyukai bahasa Asia. Andrea mengaku ke-17 bahasa yang ia pelajari berawal dari kesenangannya menonton film dan mendengarkan lagu. Ia memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap pelajaran khususnya di bidang bahasa asing ini. Lahir dan dibesarkan di Salatiga, membuat kemampuan bahasa Jawa Andrea Henriette ini sangat lancar. Lucunya, hal ini membuat perempuan yang berprofesi sebagai DJ ini justru harus belajar bahasa Inggris. Andrea saat diundang sebagai bintang tamu di acara Talkpot milik Surya dan Cegel mengatakan jika ia sebenarnya bisa bahasa Inggris karena kursus saja. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali di mana para bule-bule ini sangat fasih dengan berbahasa Jawa. Yang jelas semua itu untuk kita bisa beradaptasi pada lingkungan sekitar kita. Karena bule-bule ini tinggal di Indonesia itu berada di lingkungan orang-orang Jawa. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali. Dan bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar.